Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan rahmat, sehingga alhamdulillah pada sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya tak lupa kita aturkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, ad-dinul Islam. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik FISIP UNJ, akan membahas 7 kewajiban kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tentu ada beberapa kewajiban yang harus kita jalankan terhadap Al-Quran sebagai kitab suci yang kita yakini, di mana dalam rukun iman itu adalah salah satu hal yang harus kita imani. Jadi ada beberapa kewajiban seorang muslim kepada Al-Quran dan Hadis, yaitu yang pertama itu kita diwajibkan untuk membacanya, sebagaimana namanya Al-Quran yang berarti suatu bacaan, maka Al-Quran tentu menginginkan agar ia untuk dibaca oleh umat manusia, terutama kita sebagai seorang muslim. Jadi dalam membaca Al-Quran tentu kita tidak boleh bermain-main. Dalam artian kita harus membaca dengan benar dan juga tepat. Di sini dimaksudkan benar dan juga tepat itu ialah bagaimana kita bisa membacanya dengan tajwid, tentu dengan tajwid yang cukup benar, tajwid yang tepat, dan juga makhrajul huruf kita harus tepat, dan juga waqaf, yaitu dimana kita harus berhenti ketika membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tentu di sini ada aturan-aturan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Al-Quran itu memiliki hukum bacaan atau tajwid yang biasa kita sebut dengan nama tajwid, dan makhrajul huruf, bagaimana kita menyebutkan huruf-huruf atau bagaimana kita membacanya dengan tepat, dan terakhir adalah waqaf, di mana kita harus berhenti dalam bacaan-bacaan tertentu. Dan yang kedua itu ialah mengetahui makna literal yang ada pada Al-Quran atau yang digunakan pada kata-kata yang berada dalam Al-Quran. Jadi pada Al-Quran ada banyak kata yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu sekitar 77.349 pada umumnya. Itu adalah beberapa kata yang ada dalam Al-Quran, dan itulah yang harus kita pahami, kata-kata atau makna literal yang berada pada kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran. Dan kita di Indonesia mayoritas orang-orang yang menggunakan bahasa Melayu. Sini kita mengadopsi beberapa kata yang berasal dari Al-Quran, yaitu setidaknya 2.728.
itu adalah jumlah kata yang kita adopsi dari Al-Quran menuju bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa kata, yaitu misalkan sholat, zikir, infak, sodakoh, wakil, ilmu, dan masih banyak kata lainnya yang kita ambil dari bahasa Arab. Jadi ketika kita, khususnya orang Indonesia, berhasil dengan adanya kata-kata yang diadopsi tadi yang 2728, tentu akan memudahkan kita untuk lebih memahami 77.000 kata yang berada dalam Al-Quran. Tentu dengan dikurangi dengan kata-kata yang sudah diadopsi, ini akan menjadi hal yang sangat lebih mudah karena angkanya berkurang cukup signifikan. Maka tentu kita orang Indonesia akan lebih cepat atau lebih mudah untuk mempelajari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran atau yang digunakan di dalam Al-Quran. Tentunya dikurangi dengan kata yang telah diadopsi tadi, maka nanti pada akhirnya kita akan dengan mudah melakukan pemahaman terhadap kata-kata dalam Al-Quran tersebut. Misalkan kita bisa melakukan penghafalan, yaitu 10, setidaknya 10 kata per hari, maka dalam waktu kurang lebih 1 tahun kita bisa memahami kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, kita diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia terutama kita banyak mengenal para ahli hafiz. Para hafiz dan hafizoh itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tentu itu sangat luar biasa di Indonesia, itu lumayan banyak. Akan tetapi dari sekian banyak orang-orang di Indonesia ini, sekitar 40% saja yang bisa membaca Al-Quran, dan itu pun belum bisa membaca atau orang-orang betul-betul paham pada Al-Quran. Nah, orang-orang yang benar-benar paham terhadap Al-Quran di Indonesia kurang lebih berjumlah 4%. Artinya ini merupakan jumlah yang sangat kecil jika kita bandingkan dengan orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Nah, artinya di sini walaupun sangat banyak orang yang bisa membaca bahkan menghafal Al-Quran, akan tetapi cenderung sangat sedikit sekali atau sangat minim orang-orang yang benar-benar memahami Al-Quran. Dan yang keempat itu adalah merenungkan Al-Quran. Sebagaimana banyak pendapat dari para ahli tafsir, Al-Quran disebutkan sebagai sebuah permata, yaitu yang mampu memancarkan sinar yang indah berwarna-warni. Tetapi kita bisa merasakan keindahan daripada Al-Quran ini ketika kita bisa memaknai dan memahami apa yang ada atau kandungan-kandungan yang berada di dalam Al-Quran. Nah, tentu jika kita tidak bisa memaknai Al-Quran dengan tepat, kita tidak akan pernah bisa menemukan apa yang dimaksud dari suatu keindahan di dalam Al-Quran tersebut, yang dimana seperti yang telah kita katakan sebelumnya, itu sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa memaknai Al-Quran tersebut. Maka dari itu kita perlu untuk melakukan sebuah pembelajaran yang masif agar kita bisa untuk mencapai pada tingkatan kita benar-benar memahami dan juga bisa memaknai Al-Quran secara komprehensif. Dan yang kelima itu kita wajib untuk melaksanakan. Ada beberapa hal di dalam Al-Quran yang telah disebutkan. Nah, ketika kita sudah membahas 4
kewajiban tadi, maka kewajiban yang kelima itu ialah kita wajib untuk melaksanakan apa 4 kewajiban yang telah disebutkan tadi sebagaimana dari bentuk keyakinan ataupun kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Qur'an, yang di sini sebagai sebuah pedoman ataupun sebagai sebuah imam kita yang wajib hukumnya untuk kita meyakini sebagai seorang muslim, karena Al-Quran merupakan suatu kebenaran yang mutlak dan juga ia merupakan sebuah rahmat bagi semesta alam, bukan cuma umat muslim melainkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi kita perlu untuk melaksanakan 4 tahapan tadi, yaitu membacanya, kemudian mengetahui makna dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita harus menghafal Al-Quran, lalu kemudian kita merenungkannya sebagai suatu pembelajaran atau untuk memahami Al-Quran tersebut secara lebih mendalam. Dan yang keenam, kita wajib mengajarkannya. Nah, Rasulullah SAW itu pernah berkata bahwa sampaikanlah walau 1 ayat. Artinya di sini dalam sebuah ilmu kita diwajibkan untuk, atau ilmu yang baik itu ialah ilmu yang diamalkan. Jadi di sini ketika kita berhasil memahami Al-Quran, menguasai pembelajaran yang ada dalam Al-Quran dengan baik, tentunya setelah kita bisa benar-benar menguasai, kita dianjurkan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Ya tentunya di sini terutama kepada sanak saudara kita sebagai seorang muslim, kita wajib untuk menyampaikan apa ilmu yang ada pada kita agar tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan yang terakhir itu adalah memperjuangkan. Untuk memperjuangkan di sini, ini adalah tahapan yang terakhir. Setelah kita melalui 6 tahapan tadi atau 6 kewajiban tadi, dan kewajiban yang terakhir ialah untuk memperjuangkannya. Jadi dalam memperjuangkan di sini tentu kita akan mentransformasikan nilai-nilai yang ada pada Al-Quran ke dalam kehidupan bersama, atau dalam hal ini kita bisa sebut ini sebagai politik. Nah, artinya ketika kita sudah menguasai Al-Quran, sudah memahami Al-Quran dengan baik dan tepat, kita akan mentransformasikan ke dalam kehidupan bersama, baik itu secara individual, kelompok, bermasyarakat maupun bernegara. Nah, ketika terjadi perbentukan kehidupan bermasyarakat atau bernegara, misalkan dalam proses pengambilan keputusan ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan, kita perlu untuk memasukkan nilai-nilai atau kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga apa yang terbentuk nanti dalam sistem kehidupan sehari-hari ialah hal yang positif, dikarenakan semua hal kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang terbentuk baik itu dalam bermasyarakat maupun bernegara itu berlandaskan pada Al-Quran. Dan tentunya di sini juga kita harus melihat kepada sunnah ataupun hadis Nabi Muhammad SAW agar terjadi suatu keseimbangan tentunya untuk meraih ataupun mencapai tujuan yang baik. Jika kita melihat kepada yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu baldatun thayyibatun rabbun ghafur, itu adalah suatu kehidupan berbangsa yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sebuah negeri yang aman dan sejahtera. Nah, jadi dengan kita berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, harapan kita ke depan
bahwa dalam kehidupan individu bermasyarakat dan bernegara kita bisa sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran tadi, bisa menjadi suatu negara yang aman, tentram, dan tentu sejahtera. Jadi itulah beberapa kewajiban yang perlu dilakukan sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.